Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqi salafis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأطهار الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para warasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Muhammad Abdul Bari bin Kiai Haji Abdul Muhaimin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, terus tambah bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina Khadimul Ma'had Al-Ustaz Kafabihi Maharus Ali, mudah-mudahan terus manfaat di dalam membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Kiai Haji Muhammad Hamzah, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Asmatullah, dan para asatidz yang lain. Mudah-mudahan para asatidz kita dipanjangin umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihhah wa afiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas guru kita barusan memberi nasihat kepada kita yang intinya, selama kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berkecil hati. Meskipun kita sendirian, Rasulullah bersama dengan kita. Jangan pernah berkecil hati. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'a ahibba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selama di hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Hal ini sudah banyak diberikan contoh di dalam sejarah. Sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikucilkan di kota Mekah. Di kota Mekah Rasulullah SAW dikucilkan, wafat Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib sebelum wafat, beliau adalah orang yang paling lama merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling banyak berjasa, kata Rasulullah SAW kepada Nabi. Ketika sebelum wafat Abdul Muttalib, Rasulullah hadir, ingin mentalkin Abu Talib, pengen ditalkin biar Abu Talib mengucapkan syahadat. Akan tetapi orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya, ketika Abu Talib mau meninggal tahu Rasulullah datang, mereka datang meroyokkan semuanya. Sehingga Abu Talib dijagain jangan sampai masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW menawarkan Abu Talib untuk masuk Islam, akhirnya kata Abu Talib, kalau anda masuk Islam sekarang, bagaimana kata orang kafir Quraisy? Bagaimana kata orang kafir Quraisy? Akhirnya Rasulullah SAW kembali sebelum mendengar Abu Talib mengucapkan syahadah. Akan tetapi di dalam kitab Al-Wafa, keislaman Abu Talib begitu jelas. Di situ Abu Talib memberikan wasiat kepada putra-putranya sebelum wafat. Apa kata beliau? La tazalu fi khairin ya auladi, la tazalu fi khair, lan tazalu fi khairin ma sami'tum bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ittaba'tum amrahu. Kalian pasti selalu berada di dalam kebaikan selama kalian mau mendengarkan nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalian selalu akan berada di dalam kebaikan selama kalian mau ngikutin jalannya Nabi Muhammad, mau ngikutin perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa? Orang kafir ada nggak yang ngasih wasiat ke anaknya begitu? Gak bakalan ada. Kalau orang kafir pasti ngasih wasiat ke anaknya, jangan sampai ikut yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala, kata beliau, ittabi'uhu wa a'inuhu turshad. Kata beliau, ikutin Rasulullah SAW, bela perjuangannya, tolong Nabi Muhammad, kalian akan selamat, kalian akan mendapatkan penuntun dari Allah menuju surga Allah. Ini wasiat Abu Thalib. Oleh karenanya Sayyidina Walid Guru Al-Faqir mengatakan ketika wafat Sayyidina Abu Thalib, Sayyidina Aqil waktu itu belum masuk Islam. Sayyidina Aqil jalan ke Rasulullah SAW. Sayyidina Aqil ini yang menyaksikan wafatnya. Karena gak lama setelah Rasul bubar, orang kafir bubar. Merasa aman kalau Abu Thalib gak jadi masuk Islam. Ketika Sayyidina Aqil jemput, Rasulullah mengatakan kalau Abu Thalib sudah wafat, bertanya Rasulullah kepada Sayyidina Aqil, siapa yang ada di samping Rasulullah Sayyidina Abu Thalib? Kala ana ya Rasulullah. Apa yang diucapkannya? Ala yaqulu mithla ma taqul. Atau kama qala. Abu Thalib sebelum wafat mengucapkan apa yang engkau ajarkan, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Abu Thalib belum pernah beribadah kepada Allah, tapi hidupnya digunakan untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wafat dalam keadaan tidak punya dosa, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasul membawa kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, sebelum wafat Abu Thalib dan setelah wafat Abu Thalib, Rasulullah SAW begitu terancam di kota Mekah, begitu dihasut. Kita dalam hidup bebas menilai, memang bebas menilai tentang apa yang dijalani oleh orang, bebas menilai tentang keyakinan orang. Akan tetapi penilaian kita kadang-kadang menjadi awal langkah kita ke surga, atau bahkan sebaliknya menjadi awal langkah kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penilaian daripada orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara salah menilai mereka kepada Rasulullah, mukhalladan finnar, mereka selamanya ada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di zaman tersebut orang setiap masuk kota Mekah dihasut oleh orang kafir Quraisy, agar supaya tidak mau ketemu, tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ada seorang bernama Tufail. Seorang bernama Tufail ini, dia termasuk pimpinan kaum Daus. Dia punya kaum, punya umat dia, kepala suku dia. Ketika orang kafir Mekah tahu kalau Tufail mau masuk ke Mekah, kata Tufail, setiap ketemu orang itu kasih nasihat. Ada wa iyyaka bi Muhammad, innahu fattan, innahu sahir, innahu namam. Hati-hati, jangan sampai ketemu yang namanya Muhammad. Dia tukang fitnah, dia tukang sihir, dia tukang adu domba. Semua orang mengatakan demikian, sehingga yang tertanam di hatinya adalah kebencian dan takut ketemu Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, kata Tufail, selama di kota Mekah saya sampai mencari kapas untuk saya punya kuping. Selama di kota Mekah saya tutup, biar saya tidak dengar orang bicara sama sekali. Kenapa takut? Yang bicara adalah Nabi Muhammad. Ini gara-gara percaya sama orang kasut. Ngajinya bukan di majelis, ngajinya di jalanan. Percaya sama orang yang hatinya dengki, hikir, benci kepada ahli hak. Akhirnya beliau ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, yang ketemu di Ka'bah adalah Habibana Muhammad SAW. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, subhanallahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tanda kebesarannya. Ini Tufail, telinganya ditutup, disumbat, orang bicara dia kagak dengar. Tapi ketika di kota Mekah, di Ka'bah, beliau lagi ibadah kepada berhala di Ka'bah, doa Nabi Muhammad terdengar masuk ke lisannya dia. Ini makna daripada sabda Rasul, idza dakhala nurullahil qalba sara maqbula. Kalau sudah Allah mau memasukkan cahayanya ke hati seorang hamba, maka orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nur Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bukan karena nur Rasulullah, nggak mungkin kita mau duduk lama-lama di sini. Kita bertahan di sini karena nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Hadhihi hiya da'iyal inayah. Ini adalah undangan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini undangan daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hidup dalam keadaan mencintai Rasul tidak akan menyesal di dunia dan di akhirat. Pasti akan bahagia. Sayyidah Sumayyah, seorang syahidah pertama, ketika hendak dibunuh oleh tuannya, hendak mau meninggal, ditanya Sayyidah Sumayyah, "Hal nadimti ya Sumayyah? Apakah engkau menyesal wahai Sumayyah?" "Ala Aisyah, Aisyah. An-nadamah liman lam yaduk halawata muhabbata Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sungguh penyesalan itu hanya milik orang yang di dalam hidupnya tidak punya rasa manisnya mencintai Nabi Muhammad. Sungguh manis menjadi pecintanya Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Faqir mungkin juga pernah menyampaikan hadis tentang pecinta Nabi Muhammad SAW di majlis ini. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis luar biasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ali karramallahu wajhah. Mungkin ada yang belum tahu. Imam Ali bertanya kepada Rasulullah, "Qala ya Rasulullah, mimma khuliqta?" Wahai Rasul, engkau diciptakan dari apa wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? "Ya Ali, yauma urija biya." Ketika aku mi'raj, sa'altu Rabbal Izzah. Aku pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahi mimma khalaqtani?" Ya Allah, kau ciptakan aku dari apa ya Allah? Rasulullah pun bertanya, kenapa ya Rasulullah melihat pribadi beliau tidak ada satupun yang menyerupainya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis waktu mi'raj. Waktu Isra Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lamma nadhartu ila bayadi safa'i nuri khalaqtuka bi qudrati." Ketika aku mencermati kejernihan nurku, kata Allah, aku ciptakan engkau dari nur tersebut dengan kemampuan